sinyalnya memungkinkan. Baik moderator dan Ustadz, langsung kita mulai saja ya sambil berjalan menunggu peserta yang lain masuk. Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri Ustadz Dadan yang sudah bergabung ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang sore-sore panas kalau di sini sudah bersedia bergabung di materi yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa diniatkan karena Allah. Baik, sebelumnya saya ingin mengecek dulu semangat teman-teman semuanya. Jika saya bilang LDK, DDJ, iya, IDC, AMIS, siapa yang tahu jawabannya? Ada yang tahu nggak? Menebar kebaikan. Oke, pintar Kang Dadan, Kang Iwan. Ya, kalau saya bilang LDK, DDJ, iya, IDC, AMIS, jawabannya adalah semangat menebar kebaikan. Semuanya bersuara ya. Siap. LDK, DDJ, iya, IDC, AMIS. Semangat menebar kebaikan. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan online ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, materi yang kedua ini tentang dakwah fardiyah akan langsung dipimpin oleh moderator, akan langsung dipandu oleh moderator. Langsung saja kepada Kang Iwan, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Yang terhormat Ustaz Dadan selaku pemateri dan yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Dakwah Kampus Dakwah Jamiah Institut Dakwah Islam Darussalam Masajid 2020-2021 dan juga yang kami hormati seluruh peserta Tabaruk 2 LDK-DDJ yang senantiasa terus istiqomah, terus bersemangat untuk senantiasa mengemban ilmu dalam kegiatan Tabaruk ini yang insya Allah di sini kita akan masuk ke materi kedua yang mana insya Allah materinya akan disampaikan oleh Dadan yang akan membahas tentang dakwah fardiyah. Mudah-mudahan rekan-rekan semuanya sebelum nanti masuk ke materi, silakan rekan-rekan semuanya silakan duduk dengan senyaman mungkin dan juga siapkan alat tulisnya dan juga dipersiapkan pendengarannya gitu ya supaya nanti bisa fokus kita untuk senantiasa menerima ilmu dari beliau. Mudah-mudahan kita berdoa sebelum kita mulai ke materi, mudah-mudahan aktivitas kita di sore hari ini insya Allah ini ngabuburit berkah gitu ya, insya Allah ngabuburit berkah bersama Ustaz gitu ya, dan mudah ini menjadi tambahan plus dari Allah gitu ya, amal kebaikan. Insya Allah di sini saya akan membacakan nama Ustaz Dadan Ramdan, alamat Dusun Mandalika nomor 28 Desa Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Pendidikan SDN Cikoneng 2, SDN 2 Cikoneng, SMPN Cikoneng, SMAN 1 Ciamis, S1 IAID Ciamis. Ya, alhamdulillah ya alumni IAID ya Ustaz. Alhamdulillah sekarang juga saya gitu dan rekan-rekan semuanya alhamdulillah dan IAID juga alhamdulillah bisa ketemu ya bersama Ustaz. S2 Unigal Ciamis, organisasi OSIS di SMP dan juga OSIS di SMA, Senat Fakultas Tarbiyah IAID, organisasi di masyarakat DMI Kabupaten Ciamis, IKADI Kabupaten Ciamis, MGMP PAI SMA Kabupaten Ciamis dan MUI. Keluarga
1 orang istri, dan 5 orang anak. Ya, itu mungkin CV beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan saya doakan beliau mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan senantiasa terus berdakwah, terus memberikan ilmunya. Dan alhamdulillah habis sore hari ini bisa menyempatkan waktunya di sela kesempatannya untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Alangkah baiknya dan supaya lebih berkah, kita awali materi ataupun kajian di sore hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja waktu dipersilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Ya, diperlihatkan dulu wajahnya. Ya Ustadz, Pak kenal sama kata sayangnya Ustadz. Iya, ini wajah aslinya nih, nggak pakai apa, nggak pakai kacamata. Santai aja ya, santai saja. Iya Ustadz. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para panitia, penyelenggara, kemudian pengurus LDK dan beserta seluruh peserta yang berbahagia pada sore ini. Alhamdulillah kita bisa mohon maaf nih, terdengar gemuruh nggak ke sana? Ini lembaganya itu di pinggir jalan ini. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bersilaturahim dengan media yang ada. Kita patut mensyukurinya. Walaupun secara jarak berjauhan, tetapi rasanya kita sedang berkumpul di sini dengan media yang ada. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya merasa bergembira pada sore ini bisa bersilaturahim, diundang oleh panitia penyelenggara, dan saya merasa menjadi mahasiswa lagi di IAID. Dulu saya di IAID itu lulus tahun 97. Desember 97. Kemudian tahun 98, November 98 itu ada tes CPNS. Saya ikut, nah ternyata ya saya dapat SK tuh 1 Maret 99 diangkat menjadi guru, ya, guru pemerintah PNS. Ya sedikit tentang saya seperti itu tadi sudah disampaikan. Saya diberi amanah untuk menyampaikan dakwah fardiyah. Ini alhamdulillah sudah ada di screen. Dakwah, ya. Dakwah ini merupakan kebutuhan kita sebagai manusia. Dakwah itu dari da'a ilallah, menyeru ke jalan Allah. Ini pengantar dulu ya, supaya lebih jelas melihatnya. Ini pakai kacamata dulu. Dakwah, da'a ilallah, menyeru ke jalan Allah. Alhamdulillah, subhanallah, ini ada banyak sekali pesertanya ya, sampai berapa? 29.
ketika menyeru ke jalan Allah ini sangat penting sekali ya. Dakwah ini sebagai kebutuhan. Ada paling tidak ada 3 motif ya orang berdakwah. Pertama, dakwahnya itu ilayah. Yang kedua, ilaina. Dan yang ketiga adalah ilallah. Dakwah menyeru manusia untuk menjadi pengikut dia, ilayah. Ini bahaya ini. Kenapa? Karena akan memunculkan wijahiyah, fanatisme individu, figuritas. Apa yang disampaikan oleh figurnya pasti benar, kalau yang disampaikan oleh orang lain belum tentu benar. Nah, itu bahaya. Kalau dakwah ilayah, menyeru manusia untuk menjadi pengikut setia dia. Yang kedua, ilaina, dakwahnya itu ilaina, menyeru manusia supaya menjadi kelompok dia. Ya, hanya kelompoknya lah yang benar, sementara di luaran sana itu salah semuanya. Nah, ini bahaya. Bisa jadi akan memunculkan takfir. Kemudian yang ketiga, dakwah itu motifnya apa? Ilallah. Nah, dakwah ilallah, menyeru manusia ke jalan Allah. Dia sendiri sebagai penyeru, kemudian orang-orang yang dia seru sama-sama diseru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, LDK, Lembaga Dakwah Kampus, mudah-mudahan dakwahnya adalah dakwah ilallah. Ya, sebagai organisasi LDK juga menghimpun orang-orang dan menyeru orang-orang untuk bersama-sama taat supaya bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silahkan ditampilkan itu presentasinya. Yang pertama ini posisi umat Islam. Dilanjut. Posisi umat Islam, yang pertama, umat ini adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi posisi kita umat Islam itu adalah umat terbaik. Siapa yang mengatakan umat terbaik? Allah. Kuntum khairu ummatin. Kalian ini umat terbaik. Ya, ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Di sini ada syarat, ya, dikatakan umat terbaik itu paling tidak ada 3. Ada 3 yang dilakukan. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, ya, mencegah dari kemungkaran. Kemudian wa tu'minuna billah, didasari dengan iman. Ya, kemudian yang kedua, kita ini umat Islam adalah umat tertinggi selain umat terbaik, ya, dengan 3 sifat tadi. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, beriman kepada Allah. Nah, dengan 3 hal itu jadilah khairul ummah. Kemudian ini umat tertinggi. La tahinu wa la tahjanu wa antumul a'launa in kuntum ta'lam. Janganlah kamu bersikap lemah, jangan pula kamu bersedih hati, ya. Kamu ini adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah jika kamu beriman. Nah, lagi-lagi ini keimanan, ya, yang menjadi istimewa itu karena iman. Kemudian ada satu lagi, dilanjut. Ini umatan wasato, umat pertengahan dan menjadi saksi untuk umat yang lain. Ya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil.
umat pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kita ini umat pertengahan. Wasato, umatan wasato. Nah, jadi wasit itu dalam bahasa Arab, dari bahasa Arab. Wasit itu penengah. Makanya kalau sepak bola ada wasit, nah itu penengah. Umatan wasato, umat pertengahan. Wasatiyah, moderat. Silahkan dilanjut, lumayan banyak ini Nah, ini di satu sisi kita ini memiliki keistimewaan. Di sisi yang lain, nah ini realitanya itu ya ketinggalan dalam banyak hal, ketinggalan secara teknologi, lemah. Kemudian ketinggalan secara ekonomi, pendidikan, ya, politik, sosial, budaya. Nah, inilah masalah. Kan begitu kalau di mahasiswa atau metode ilmiah itu, ya yang namanya masalah itu kesenjangan antara idealita dengan realita. Nah, idealnya tadi umat Islam itu khairul ummah wa antumul a'launa. Umat yang paling tinggi, yang paling mulia. Tetapi ternyata realitanya seperti ini. Ya, silahkan dilanjut. Penyebabnya apa? Pertama, al-jahlu, kebodohan. Itu Syekh Fatiyah kan pernah menyampaikan, ya, al-muslimun fil wadin wal islam fil wadin ukhra. Orang-orang Islam itu ada di satu lembah dan ajaran Islamnya ada di lembah yang lain. Wa bainahuma jabalun. Di antara keduanya ada bukit, gunung. Apa? Jabalul jahli, yaitu gunung bukit kebodohan. Jadi orang-orang Islam di satu lembah, ajaran Islamnya di lembah yang lain, di antara keduanya itu ada penghalang, bukit, gunung. Gunung apa? Kebodohan. Nah, jadi bodoh terhadap agama. Jadi kalau kita pintar mengkaji ilmu agama kita, ya, maka ya kita akan menjadi kuat. Kan dalam hadis juga dikatakan man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika menginginkan dunia, maka ya dengan ilmu, dengan kepandaian. Barang siapa menginginkan akhirat, ingin sukses akhirat juga dengan apa? Dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, sama, ilmu. Ingin sukses dunia, ingin sukses akhirat, ya harus dengan ilmu. Yang kedua, penyebabnya adalah ditinggalkannya kewajiban dakwah. Nah, ini dakwah. Amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad fisabilillah. Jadi, coba kalau kita membaca, melihat sejarah gitu ya, penyebaran Islam ini luar biasa, ya. Dan pada abad ke-7 Masehi itu Islam itu sudah sampai di Indonesia. Dan abad ke-7 itu ya dimulainya dakwah di Arab sana, di Mekah. Jadi dalam abad yang sama itu sudah sampai ke kita. Ya baik, selanjutnya dilanjutkan. Nah, ini ada faktor eksternal juga, ada konspirasi musuh-musuh Islam. Jadi dalam sejarah setelahnya kita berjaya gitu ya, kemudian
berusaha dakwah Islam ini terus dilemahkan, ditiadakan, ya. Dan ujung-ujungnya itu tahun 1924 dengan jatuhnya Turki Utsmani, kekhalifahan terakhir, yaitu kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Nah, jadi kalau Rasul ini dalam hadisnya itu Allah itu memperbaharui agama ini setiap 100 tahun, setiap satu abad sekali. Kalaulah 1924 dulu itu kejatuhan, maka ya kurang lebih 3 tahun lagi ini, ya, atau bisa lebih cepat atau mundur sedikit gitu, pokoknya kurang hitungannya sekitar 1 abad gitu. Itu akan ada lagi pembaharu. Ya, mudah-mudahan di antara kelompok pembaharu ini adalah LDK DDJ IAID Ciamis. Amin ya robbal alamin. Beserta seluruhnya. Ya, silakan dilanjut. Nah, ini pengertian dakwah ya. Dan saya diberi amanah untuk menyampaikan dakwah fardiyah. Artinya kita berdakwah itu ke person to person, head to head ya. Jadi tidak berbentuk public speaking atau ceramah publik ya, atau tabligh dan sebagainya, tetapi ya ini dakwah fardiyah. Dan ternyata di awal-awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang menjadi catatan penting bagi kita, yang dilakukan oleh Rasul adalah dakwah fardiyah. Pertama kali yang didakwahi siapa? Istrinya, ya. Kemudian kerabatnya. Ya. Nah, dakwah sendiri, ya, pengertian dakwah ini, pengertian dakwah secara bahasa ini jeritan, seruan atau permohonan. Ya, kembali ke slide sebelumnya. Seruan, menyeru. Menurut istilah ini, dakwah yang pertama menurut Ibnu Taimiyah adalah mengajak seseorang agar beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh para rasulnya, dengan cara membenarkan apa yang mereka beritakan dan mengikuti apa yang mereka perintahkan. Dr. Taufik Al-Wa'i menjelaskan bahwa makna yang terkandung dalam dakwah Islamiyah adalah mengumpulkan manusia dalam kebaikan, menunjukkan mereka jalan yang benar dengan cara merealisasikan konsep Allah di bumi dalam ucapan dan amalan, ya. Menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, membimbing mereka kepada jalan yang lurus, dan bersabar menghadapi ujian yang menghadang di perjalanan. Nah, ini luar biasa nih dakwahnya. Jadi menyeru orang kepada kebaikan, menunjukkan jalan yang benar, ya. Kemudian merealisasikan konsep Allah di muka bumi, baik ucapan, perbuatan, ya. Kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membimbing ke jalan yang lurus, dan sekaligus apa? Bersabar. Nah, ini karena dalam dakwah itu ada ujian, baik ujian dari diri sendiri, umpamanya malas gitu ya, lemah. Ujian dari luar, bully, cacian, makian, fitnah dan sebagainya. Nah, inilah makna dakwah, dan itu dalam dakwah fardiyah ini kita lakukan kepada personal. Coba Rasulullah mendekati pengusaha, di antaranya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tokoh sekaligus ya, pengusaha. Kemudian Utsman bin Affan,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di kalangan remaja ya, belia gitu yang masih muda, kalangan muda, Rasulullah mendekati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian juga ya istrinya mendekati wanita-wanita yang lain. Jadi ini dakwah fardiyah. Dan ternyata cukup efektif dengan dakwah fardiyah. Kemudian duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah di Madinah, Mus'ab bin Umair, nah, beliau juga apa? Dakwah fardiyah, mendekati tokoh-tokoh tertentu, ya, untuk diajak memeluk agama Islam, kemudian menyampaikan, ya, beriman kepada Allah, bertauhid, kemudian bertambah, gitu. Karena ya seperti itu multi level marketing. Nah, baik, dilanjut slide. Dakwah Islam adalah setiap usaha untuk mengajak manusia membebaskan diri dari segala bentuk penghambaan kepada hamba. Jadi dibersihkan ibadatul ibad, menghamba kepada sesama hamba. Ya, diajak untuk apa? Menghamba, ya, kepada Allah sebagai Rabbul ibad. Jadi tidak menghamba kepada penguasa, tidak menghamba kepada berhala, tidak menghamba kepada harta, ya, tidak menghamba kepada yang lain, tetapi hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dilanjutkan. Sebagai catatan, dakwah bukan hanya terbatas pada penjelasan penyampaian, namun juga menyentuh kepada pembinaan dan pembentukan, takwin. Jadi ada ta'rif, ya, mengenalkan, ya, pengetahuan, kemudian ta'lim, ya, mengajarkan ilmu secara sistematis, kemudian juga apa? Takwin, ya, membentuk, kaderisasi, pembentukan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang Islam. Ya, jadi ta'rif, ta'lim, takwin, bahkan selanjutnya apa? Tandim, apa? Pemberdayaan. Ya, setelahnya dibentuk, gitu ya, punya pengetahuan yang memadai, punya karakter yang baik, ya, punya skill, keterampilan, ya. Maka berikutnya adalah pemberdayaan apa? Sebagai dai, sebagai anasirut taghyir, sebagai unsur perubah, atau kalau bahasa orang lain itu menjadi agent of change, sebagai agen perubah. Kembali ke catatan-catatan tadi. Kemudian perlu dibedakan antara berdakwah kepada para pendosa dan kepada orang yang relatif baik. Nah, jadi pendekatan itu berbeda-beda, ya. Jadi khotibun nas ala qadri uqulihim. Dekati manusia itu sesuai dengan kadar akalnya. Jadi kepada lulusan sekolah dasar dengan kepada lulusan sekolah tinggi, ya bedalah pendekatannya ataupun bahasanya. Kepada orang-orang yang senantiasa bergelut di terminal, dengan orang-orang yang senantiasa pulang pergi ke kampus, begitu, itu beda. Khatibun nas bilugati qaumihim. Dekati manusia dengan bahasanya, ya,
ya ada bahasa milenial, ada bahasa kolonial gitu ya. Kalau saya mungkin udah masuk kelompok kolonial ya, bukan milenial. Kemudian dakwah bertujuan untuk merubah kepada yang lebih baik, tagyir ya, proses tagyir, berubah kepada yang lebih baik, ilmunya lebih baik, akhlaknya lebih baik, tauhid, akidah, keimanannya lebih baik. Dan kalau dakwah fardiyah itu kita lakukan secara personal ya. Alhamdulillah saya punya pengalaman, beberapa pengalaman ya sudah 3 tahun lebih sampai sekarang ya, itu ada beberapa person ya yang secara concern saya berkomunikasi secara intensif ya. Jadi meluangkan waktu, kemudian ngobrol ya, ada temanya, ada topiknya. Saya tahu dia dan dia pun tahu saya. Maksudnya apa? Sama-sama tahu bahwa saya itu datang ngobrol ke sana itu ya untuk sama-sama memperbaiki ya, memperbaiki diri. Kemudian dia juga punya komitmen untuk berubah gitu ya. Ya alhamdulillah yang awalnya urakan gitu ya, kemudian ya kalau berbicara itu tidak ada aturan dan sebagainya gitu ya, ketika ngobrol dengan teman-temannya yang awalnya itu keluarnya itu yang dari lisan itu keluarnya itu yang di kebun binatang semua gitu ya. Padahal itu manusia dengan manusia yang berbicara itu, tapi yang yang keluar dari mulutnya itu nama-nama hewan. Tapi sekarang alhamdulillah karena memang sudah 3 tahun ya, ada perubahan-perubahan. Dan sekarang itu salah satu di antaranya itu sudah hafal juz 30, alhamdulillah. Dan setiap bertemu itu minta setoran. Ya, personal saja sendirian gitu. Jadi di antara ya mudah-mudahan ada ini ya bisa menginspirasi. Ada ibroh, ada pelajaran. Tiap habis sholat Jumat dia nelpon. Ya. Tadi makan. Jadi kita ngobrolnya itu sambil di meja makan. Setelah makan selesai ya ada pembahasan. Ya antara 30 menit sampai 1 jam. Ya alhamdulillah. Ternyata bukan dirinya saja, ternyata istrinya pun alhamdulillah ikut berubah. Baik, dilanjut. Ini karena waktunya terbatas juga ternyata. Nah, kewajiban berdakwah sini. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf ya, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Kalau terjadi perbedaan pendapat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Karena mungkin yang hadir tadi bisa menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat ya. Ayat dan hadis ini semua merupakan perintah agar kita melakukan dakwah ya. Nah ini sebagai pengantar dulu lah ya. Jadi saya berharap kita bisa sharing, bisa berkomunikasi lebih banyak untuk untuk tayangan atau slide. Sementara cukup dulu lah, dan ini bisa di-share ke semuanya. Saya berharap sekarang kita bisa berdialog ya multi arah gitu, supaya saya juga bisa mendapatkan masukan-masukan, kemudian juga mungkin ada yang bisa kita diskusikan ya, ada permasalahan-permasalahan yang kita angkat, dan mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Itu dulu. Saya kembalikan ke moderator. Mangga, silakan. Baik, terima kasih Ustaz tadi udah
memberikan materinya, dan bagi rekan-rekan semuanya yang ingin berdiskusi ataupun ingin ada yang bertanya, silakan. Untuk sementara saya dibuka dulu 2 pertanyaan. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan dibuka mikrofonnya ataupun bisa melewati kolom chat. Memang aturannya begini ya, aturan apa pelatihannya, jadi disuruh sembunyi semuanya gitu dari saya. Enggak juga, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini ada yang lagi dengernya pada masak mungkin, Ustaz. Boleh bertanya, Pak? Oh iya, padahal saya boleh, silakan. Padahal saya juga ingin kenal gitu ya. Kan nggak apa-apa kan untuk melihat. Silakan, Mangga. Iya, boleh rekan-rekan yang on cam, ikhwannya juga ya, Ustaz ya. Kang Iwan, mohon maaf tadi ada yang mau bertanya, Teh Seli ya kalau nggak salah. Oh, ada yang mau bertanya tadi. Teh Seli. Teh Seli ya. Ya, silakan Mangga, yang mau bertanya silakan. Teh Seli silakan untuk mengutarakan pertanyaannya. Boleh gak on cam, Kak? Ya boleh, On. Tuh, supaya komunikasi. Tapi ini menyangkut tentang dulu ya kan, pada zaman Rasulullah, bagaimana awal dia itu bisa berdakwah dan diterima oleh rakyatnya di sekitar gitu, dan bagaimana dakwah tersebut itu bisa nyampe sampai sekarang, dan kenapa pada zaman Rasulullah dakwah tersebut tidak banyak diminati, malah banyak yang membenci Rasulullah, dan sekarang malah banyak yang meminati dakwah, tetapi malah banyak aliran-aliran yang bermunculan gitu, banyak aliran-aliran sesat tentang dakwah. Mungkin seperti itu, Pak. Langsung ini dijawab atau besok? Langsung saja, satu-satu. Langsung ya, tidak melalui moderator ya. Karena sudah terdengar langsung soalnya. Ya baik, ini pertanyaan luar biasa ini. Mudah-mudahan ini jadi ustazah ini ya, jadi mubalighah, jadi da'iyah ilallah, amin ya rabbal alamin. Dan semuanya juga saya doakan seperti itu. Amin. Mengapa? Bagaimana dakwah Rasulullah? Dakwah Rasulullah pertama tahapannya itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu dakwahnya dakwah fardiyah, mendekati personal, ya. Menyampaikan apa yang Allah perintahkan gitu. Kemudian beriman kepada Allah, meninggalkan sesembahan. Nah, itu bagaimana caranya? Siriyatut dakwah, siriyatut tandim. Jadi dakwahnya secara siriyah, sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena masih ya baru 1-2 orang. Kalau langsung secara jahriyah gitu, wah bisa jadi mati seketika itu juga. Kenapa? Karena belum punya kekuatan sama sekali. Nah, kemudian setelahnya banyak ya yang mengikuti Islam, saya koreksi tadi yang ditanyakan, banyak yang membenci. Memang betul, tetapi banyak juga yang jatuh cinta kepada dakwah Rasul. Kenapa? Karena Rasul itu dakwahnya itu dengan akhlak. Dan ingat, sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu sudah memiliki akhlak yang utama. Ya, apa? Mereka orang-orang Quraisy menjulukinya Al-Amin, orang yang sangat terpercaya, orang yang bisa dipercaya gitu, tidak pernah berbohong. Ya. Nah, jadi itu personal, setelahnya banyak, mulai itu rubah apa? Jahriyatut dakwah, siriyatut tandim. Dakwahnya mulai terang-terangan tuh. Ya, mulai ketika terang-terangan inilah mulai ada
yang merasa terusik, terganggu. Kenapa ada yang membenci dakwah Rasul, padahal Rasul adalah Al-Amin? Karena ada kepentingan ketokohannya mulai terganggu. Ya, di sana kan sudah ada para tokoh. Ketika muncul Muhammad sebagai tokoh muda, nah, ketokohannya merasa terancam. Dan itu antara lain adalah saudara-saudaranya, paman-pamannya sendiri gitu. Ya, paman-pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Mungkin kalau yang tidak membenci itu Abu Gosok. Ya, kemudian sampai kepada kita di Nusantara ini itu tidak dengan ketidaksengajaan, tetapi benar-benar ditata, dimanage dakwah ini, ya. Sesuatu pekerjaan yang besar tanpa ada perencanaan itu sahayuna tidak mungkin bisa berkembang sepesat yang dilakukan sepesat dakwah Islam, ya. Dan ternyata itu pada abad ke-7 itu di Indonesia itu sudah ada duta dakwah dari Arab langsung, ya. Bisa dibaca kembali itu sejarah. Jadi kalau ada seperti yang disampaikan oleh Senuk Ugronye bahwa Islam sampai di Indonesia itu abad ke-14, wah itu ada 7 abad yang disembunyikan. Nah, jadi kenapa bisa sampai menyebar, diterima di Indonesia banyak gitu? Karena secara kultural, ya. Jadi dakwah Islam ini disebarkan dengan apa? Dengan kedamaian, ya. Dengan perdamaian, bukan dengan peperangan. Yang namanya perang itu, jika kalian diperangi maka kalian boleh memerangi. Kalau tidak ada penyebabnya diserang, diperangi, ya tidak ada alasan untuk kita berperang. Kenapa? Karena aslinya dakwah itu adalah damai, ya. Dengan dengan pendekatan perdagangan, dengan pernikahan, dengan pendekatan ilmu, sesuai dengan yang tadi itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Nah ini ayat surat An-Nahl ayat 125. Dan sampai ke Indonesia, ya ini kan kita bisa kembali membaca itu, diantaranya ada penyebar Islam di Nusantara itu kan para wali, ya. Yang terkenal dengan Wali Songo gitu. Dan sesungguhnya bukan hanya itu, kan ada kerajaan-kerajaan gitu. Dan yang namanya Patimura, ya, Patimura nama aslinya itu Ahmad. Oleh orang orientalis yang namanya Ahmad dirubah menjadi apa? Thomas Matulesi. Itu sangat jauh sekali supaya namanya tidak berbau-bau Islam. Padahal nama Patimura itu namanya Ahmad. Jadi sementara itu dulu ya. Kalau tidak puas, memang saya bukan alat pemuas. Maaf. Mangga dilanjut oleh moderator, silakan. Ya, ya, mudah-mudahan ya tadi tidak puas, supaya nanti bisa cari-cari lagi referensi yang lain. Tadi ya, betul. Luar biasa. Silakan teman-teman lagi yang bertanya, bisa lihat dulu di kolom chat udah banyak, Sad. Satu-satu dari Tevia Nur Azizah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana cara berdakwah yang baik jika dengan cara menasehati itu terkadang ada yang merasa tidak nyaman karena merasa digurui. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk berdakwah kepada orang yang menolak untuk dinasihati atau diajak untuk membicarakan mengenai agama agar nyaman dan tersampaikan kepada diri mereka? Oh ya, alhamdulillah. Dari siapa ini pertanyaannya? Ini itu dari Teh Via Nur Azizah, San. Oh ya, Teh Via ya. Ini banyak teteh-teteh ya. Tidak termasuk teh kotak dan teh botol. Baik, supaya dakwah kita
baik, menarik, itu tadi yang pertama bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dengan hikmah, dengan jab, dengan paham, itu membangun pemahaman. Tahwilul jahalah ilal ma'rifah, merubah dari kondisi tidak tahu menjadi berpengetahuan. Nah, dari pengetahuan tidak cukup, tahwilul ma'rifah ilal fikrah. Bukan hanya sekedar tahu, tetapi menjadi konsep berpikir yang utuh, yang benar. Nah, jadi bil hikmah. Kemudian wal mau'idotil hasanah, dengan metode yang baik. Ya. Jangan karena ada hadis kulil haq walau kana murro, sampaikan walaupun pahit. Jadi cara menyampaikan nanti pahit jeung pahit gitu, jangan gitu. Kan itu pil yang pahit gitu, kapsul yang pahit, itu kan bisa dibungkus kucau gitu oleh buah pisang, kemudian ditelan dan rasanya manis gitu. Pahitnya memang ada. Nah, itu membungkus yang pahit dengan pisang menjadi manis itu adalah metodologi. Metode, cara, sehingga bisa jadi dengan dakwah yang baik, dengan hikmah, dengan wal mau'izatil hasanah, orang yang didakwahi itu tidak sadar dia sedang kita dakwahi, tidak sadar dia sedang kita ajak ke jalan yang benar. Nah, itu kenapa? Karena merasakan manis gitu, merasa nyaman. Kemudian bagaimana tuh? Kadang-kadang ada yang tidak menerima gitu. Nah, bisa jadi tujuannya sudah baik, caranya kurang tepat gitu. Contohnya ini Imam Syafi'i mengatakan begini. Ketika engkau menasehati seseorang dan engkau menasehatinya di hadapan banyak orang, kata Imam Syafi'i, sesungguhnya engkau bukan sedang menasehati, tetapi sesungguhnya engkau sedang mempermalukan dia. Nah, ini ya, kadang-kadang ketika kita nasihati berdua empat mata gitu ya, itu cenderung untuk menerima, memperbaiki kesalahan. Tetapi ketika kita menasehatinya di depan orang banyak, wah, dia itu merasa dipermalukan, ya, bukan akan menerima, bahkan akan melakukan perlawanan yang lebih dahsyat lagi gitu. Nah, berarti ini terkait dengan wal mau'idotil hasanah, dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat. Bisa jadi tujuannya baik, caranya kurang tepat, hasilnya tidak menjadi baik. Maka kebaikan itu menjadi baik sesuatu terkait dua. Satu, tujuannya baik. Dua, caranya baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Apabila terjadi perbedaan pendapat, ya tajadul, silahkan beradu argumen, berdiskusi. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan diskusi yang baik, dengan kepala dingin, ya, hati yang ikhlas. Jangan jadi panas gitu. Hati panas, kepala ikut panas, ya pembicaraan memanas juga gitu. Nah, itu mungkin ya sementara. Silakan. Nah, terima kasih ya, San. Ini ada berapa lagi? 3 lagi pertanyaan, San. Gimana, San? Insya Allah boleh. Waktunya ya, sampai langsung 17.15 ya. Oke. Ya, boleh, siap. Ya, selanjutnya ini dari Kang Indra Kurniawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, untuk berdakwah sendiri itu apakah memerlukan ilmu yang banyak terlebih dahulu? Apakah setiap yang kita ketahui bisa didakwahkan? Ya. Baik, langsung ya. Tidak mesti kita harus menumpuk-numpuk ilmu dulu, ya. Ini ada pelajaran yang luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifar. Namanya Abu Dzar dari suku Ghifar, ya, masuk Islam, langsung diajari syahadat oleh Rasulullah. Langsung dia menyimpulkan, Abu Dzar ini, wahai Rasulullah, berarti aku harus menyampaikannya kepada yang lain. Nah, betul. Nah, jadi baru satu pertemuan saja dengan Rasul, itu langsung punya semangat dakwah dan berdakwah itu. Kemudian para sahabat menyarankan kepada Abu Dzar ini, wahai Abu Dzar, kita ini masih sedikit,
sebaiknya kita sembunyi-sembunyi saja, rencepan ya, siriyatu dakwah. Tapi karena ya punya semangat 45 ini Abu Jar ini, langsung itu pergi ke kerumunan orang-orang Quraisy, kemudian dia berseru, wahai saudara-saudaraku, berkumpullah, kemarilah. Ya, aku membawa berita yang sangat besar, berita yang sangat penting. Karena Abu Jar, mereka sudah pada kenal, langsung berkerumun, wahai Abu Jar, sampaikan kepada kami apa yang berita besar yang kau bawa itu. Langsung tuh orasi tuh Abu Jar. Wahai saudara-saudaraku, apakah kalian ingin selamat dunia dan akhirat? Langsung mereka menjawab, tentu wahai Abu Jar, kami ingin selamat dunia dan akhirat. Wahai saudara-saudaraku, ingin tahukah kalian apa yang harus kalian lakukan supaya selamat dunia dan akhirat? Katakan wahai Abu Jar, katakan kepada kami, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat dunia dan akhirat? Walaupun kami harus bayar, kami siap membayar. Nah, di sini Abu Jar menyampaikan, kalau kalian ingin selamat dunia dan akhirat, maka katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu baru satu ayat saja yang diterima oleh Abu, dan dengan keberanian dan karena itu kalimat yang sangat tidak disukai oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, wah langsung ini Abu Jar dihantam ya, dipukuli gitu ya, karena ya yang dihadapi itu orang-orang kafir Quraisy. Dalam riwayatnya itu diceritakan saking dahsyatnya itu pukulan mereka, penyiksaan yang ditujukan ke Abu Jar sampai pipinya itu hampir rata dengan hidungnya, begitu katanya tuh ya, saking dahsyatnya penyiksaan. Dan kita tahu bagaimana hidung orang-orang Arab itu kan, beda dengan hidung kita orang Indonesia. Di kita ada yang pakai kacamata itu ngagurawil deh. Jadi jangan dulu menumpuk-numpuk ilmu, apa yang kita pahami sampaikan. Balighu anni walau bi ayah, sampaikan walaupun hanya satu ayat. Tapi tentu cara menyampaikannya harus diperhatikan tadi. Apa? Dengan bijak, dengan arif, dengan hikmah, ya. Tujuannya harus baik dan caranya harus baik. Ya, dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, baik. Yang selanjutnya dari Kang Akbar nih. Izin bertanya, bagaimana agar dapat berdakwah yang bisa diterima dengan baik oleh para masyarakat? Apa yang menyebabkan dakwah Islam di Indonesia semakin pesat sampai sekarang? Terima kasih, Ustaz. Ya, bagaimana supaya dakwah diterima? Ya, itu kan ikhtiar kita ya, ikhtiar. Pertama, menggunakan bahasa yang digunakan oleh bahasa masyarakat. Ya, jadi ketika mendakwahi para petani, ya bahasanya bahasa petani yang mudah dipahami, dicerna oleh petani. Ketika mendakwahi pedagang, ya bahasanya bahasa pedagang. Supaya apa? Langsung connect gitu. Jadi tidak bijak apabila kita dakwah dengan para petani yang di desa, bahasanya bahasa S1, S2. Umpamanya gitu kan, bisa jadi mereka tidak akan langsung paham gitu karena tidak sesuai dengan bahasa mereka. Kemudian apa? Dengan akhlak. Rasul itu dakwah itu dengan akhlak. Apa yang disampaikan memang ada pada dirinya gitu. Tidak yang disampaikan bertolak belakang dengan perilakunya. Nah, ketika kita ngajak, jangan yang jauh-jauh dulu tuh, saudara-saudara kita di rumah, anak kecil di lingkungan sekitar kita, yuk sholat yuk. Kenapa? Karena kita memang siap untuk sholat. Ya, kita berwudu, kita sholat. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan. Itu kan yang dikatakan orang yang memiliki integritas, terintegrasi antara ucapannya dengan perilakunya, sehingga orang percaya gitu atas apa yang kita lakukan, sehingga mudah untuk menerima. Kemudian juga ala qadri uqulihim, ya,
sesuai dengan kadar akalnya. Kemudian apa? Angjilunas fi manajilihim, tempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Ya, kalau menyampaikan kepada tokoh, maka perilakukanlah tokoh itu selayaknya tokoh. Bagaimana kita berperilaku kepada tokoh? Abu Jar Al-Ghifar mendakwahi siapa? Sa'ad bin Daroro, tokoh Madinah. Awalnya ini Sa'ad ini tidak menerima gitu, tetapi karena terus gitu ya, dia hormat kepada Sa'ad, menempatkan sebagai tokoh, tidak pernah dia berperilaku yang tidak baik gitu. Akhirnya Sa'ad ini luluh gitu, akhirnya menerima gitu. Dan sebelum selesai presentasi, Abu Jar ini Sa'ad ini langsung, cukup wahai Abu Jar, siapa? Mus'ab, cukup wahai Mus'ab, mulai sejak ini hidup dan mati saya untuk agama Muhammad. Nah, gitu. Akhirnya menerima juga. Terus gini, tips kan dakwah itu presentasi. Jadi pertama jalin komunikasi. Yang kedua apa? Presentasi. Presentasi sederhana. Kemudian ketika ada keberatan, kita harus istilahnya itu handling objection, mengatasi keberatan itu. Ya. Nah, kemudian setelah itu closing. Bagaimana? Nah, mau nggak ikut LDK? Gitu kan. Pertama mengajak nih LDK ini gini-gini, kegiatan ini. Kemudian ada penolakan, ada ada keberatan. Nah, kita jangan menyerah gitu. Karena alternatifnya dua. Kita yang bosen yang ngajak, atau yang kita ajak yang bosen. Nah, itu pak kuat teman. Demikian ke masyarakat juga seperti itu. Ya, dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada berapa ya? Mungkin tadi ada pertanyaan yang masih berhubungan. Ini yang saya baca dari Susi Dayanti, izin bertanya. Tadi disebutkan oleh Ustadz bahwa penyebab menghalangi dakwah itu salah satunya konspirasi dari non-muslim. Namun jikalau memang penghalang dakwah di zaman sekarang penyebabnya itu muslim sendiri karena bedanya perbedaan, bagaimana pandangan Ustadz mengenai hal itu? Dan apa yang kita lakukan jika memang penyebabnya adalah seorang muslim sendiri? Ya, baik. Ya. Ini luar biasa lah ya sore ini. Kayaknya tidak cukup nih kalau hanya mengandalkan pertemuan sekarang ini. Mudah-mudahan ya siapapun nanti yang menyampaikan ini, topik-topik ini menarik ini. Jadi harus dikaji nanti berikutnya. LDK ini punya PR nih, ternyata pesertanya luar biasa nih pertanyaan-pertanyaannya, dan bisa jadi ini bisa disampaikan dalam 2 SKS. Dakwah Fardhiyah. Ya, tidak cukup hanya 45 menit 1 jam ini. Nah, dan pembicaranya kan bisa siapa saja gitu. Banyaklah orang. Dan kalau saya diminta, insya Allah ya, selama sehat, diberikan kesempatan, insya Allah saya bersedia. Bagaimana nih kalau tantangannya dari umat Islam sendiri dengan adanya aliran-aliran, adanya beda organisasi kemasyarakatan. Nah, pertama kita harus punya sikap yang benar dulu, sikap internal diri. Nah, apa? Pertama, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini nih prinsipnya. Apapun ormasnya, ya, apapun organisasinya, al aslu kita ini ikhwah. Ada NU, Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Persis, atau ada yang lain. Kemudian ada gerakan-gerakan dakwah ya, banyak. Nah, sepanjang yang didakwahkannya itu adalah la ilaha illallah, menyeru manusia untuk menyembah Allah ya, menjadi akhlak ya, punya keimanan yang baik, memiliki akhlak yang baik, beribadah yang baik sesuai dengan sunnah, itu semua saudara itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan ingat, kita ini bukan hanya saudara secara akidah,
secara akidiyah. Tapi kita juga saudara seiman. Saudara apa? Saudara seketurunan. Kita ini semua keturunan Nabi. Kita semua ini keturunan Nabi Adam. Berarti kita ini saudara-saudara. Nah, yang namanya saudara dalam hadis itu gimana? La tabagodu, wala tadabbaru, wala tanajjasu, wa kunu ibadallahi ikhwan. Jangan kalian saling benci. Jangan kalian saling membelakangi. Dan jangan kalian saling mencari-cari kesalahan saudara-saudara. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tetapi hendaklah kalian menjadi hamba-hamba yang bersaudara. Nah, ini menyikapi beberapa perbedaan internal umat Islam, ya. Kita ini saudara awal. Jadi saudara itu harus saling melengkapi, jangan saling membenci, tetapi harus saling mencintai, harus saling menyayangi. Nah, kemudian jangan saling menjauhi, tetapi mendekat, gitu ya, harmonis, gitu. Yang dikembangkan apa? Bukan saling benci, ya, tetapi saling menyayangi. Kemudian kalau ada kekurangan, bukan mencari-cari kesalahan, kemudian di blow up kesalahannya, remeh jadi timel, itu bahasa orang tuanya. Jadi ya kalau ada kesalahan ditutupi. Kalau itu memang aib, itu kita tutup. Nah, tetapi kalau umpamanya ada kesalahan yang itu adalah sifatnya penyimpangan, apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Nah, adapun umpamanya ya ada sajalah ya di antara umat Islam sendiri yang mengaku Islam tetapi ada penyimpangan. Nah, ini ya ada tugas yang berwenang. Apa diantaranya? MUI. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini punya tugas untuk meluruskan yang bengkok-bengkok. Di antaranya apa ya yang sudah dilakukan itu kan Ahmadiyah. Ahmadiyah tidak lantas diberantas, tidak. Kenapa? Itu saudara, ada penyimpangan, perlu diluruskan. Apa? Dibina. Nah, dilakukan apa? Pembinaan, edukasi, supaya apa? Lurus. Kan kita ingin kita dengan saudara-saudara kita seiman, saudara-saudara kita seilam sama-sama masuk surga. Jadi jangan sampai karena ada perbedaan langsung ada garis demarkasi pemisah. Dia kelompok sesat, gitu ya. Justru dengan kalau memang terindikasi ada kesesatan, kewajiban kita untuk meluruskan. Secara normatif seperti itu ya. Secara praktis ini ada hal-hal yang harus dirumuskan, ada hal-hal yang harus dilakukan. Begitu. Itu mungkin ya. Oke, baik. Terima kasih. Ustaz yang telah menjelaskan begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita semua tadi dapat pencerahan ya untuk yang bertanya. Insyaallah nanti ada 2 pertanyaan tapi masih berhubungan dengan metode-metode ya Ustaz. Nanti udah berhubungan kayaknya dengan Kang Akbar tentang metode yang efektif dan berhubung waktu gitu ya untuk Kang Eris dan Teh Nasya bila mana masih ini berhubungan dengan cara metode dakwah yang efektif ya. Boleh nanti di VN saja ke saya ataupun ke Teh Ina. Kebetulan tadi udah dibahas lagi juga ya sama Ustadz. Dan alhamdulillah mungkin terima kasih Ustadz atas materinya yang telah disampaikan. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan kami semua di Akademi Dakwah Kampus ini dengan telah mengetahuinya tentang ilmu-ilmu tentang cara berdakwah kita. Semoga senantiasa dengan pendekatan-pendekatan kita di kampus kita bisa memberikan manfaat untuk mahasiswa. Intinya bisa tembus ke SKM Yaida gitu ya, memberikan kebaikan-kebaikan gitu ya. Seperti itu. Amin, amin. Ini saya ingin menyampaikan satu hal ya. Iya. Jadi gini, kita dalam masalah mengkaji Islam, dakwah Islam, itu istilahnya tidak jimat ya, tidak ngaji tamat. Tapi tarbiyah ala madal haya. Ya, jadi dakwah ala madal hayah. Kita belajarnya itu
ya sampai kita dikubur begitu ya kan. Gimana kalau dalam itu menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat kan gitu ya. Nah jadi insya Allah mudah-mudahan kita diberikan umur, diberikan kesempatan, kalau toh nanti ke depan ya saya dibukan lagi, insya Allah saya akan menyiapkan diri. Demikian. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz. Semoga sehat terus bersama keluarga juga, sehat terus. Amin. Amin. Allah SWT. Dan doakan kami juga Ustadz yang senantiasa sekarang di masa pandemi mencoba untuk senantiasa terus istiqomah memberikan sedikit quotes atau dakwah apapun ya itu Ustadz. Ya. Baik, itu saja mungkin. Ya, syarakumullah, itu bagus itu ada quote. Ya. Terima kasih mungkin untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya untuk kita semua. Dan lebih baiknya untuk kita tutup kegiatan atau kajian sore hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama tulisan. Oh, boleh silakan. Foto bersama. Jangan bersama dulu. Silakan di dulu soalnya kita foto bersama untuk kenang-kenangan dokumentasi kegiatan. Ini bersama Ustaz ya. Ayo semuanya on cam dulu. On cam. Wah, kayaknya sedang menyiapkan vlog itu tuh. On cam. Ini sampai berapa? Sampai 36 ini tuh banyak sekali. Iya, Ustaz. Apa muat di layar 36 orang tuh? Siap ya semuanya? 3, 2, 1. 2, 3. Yo. Oke, sekali lagi. Senyuman terbaiknya. Ulang lagi. Saya bebas deh, boleh? Ya. Bebas boleh. Ya, benar. 1, 2, 3. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga semuanya. Ya, langsung pamit ya. Ya, langsung pamit. Terima kasih. Ya, Oke, untuk para peserta jangan dulu keluar ya. Halo, peserta masih ada? Ada tuh. Ada. Oke, siap. Karena akan ada sesuatu nih dari panitia sambil ngabuburit aja ya. Ya teh. Boleh on cam dong. Mantap nih, kita sambil nyiapin buka puasa juga. Silahkan Teh Tuti, katanya mau memberikan sesuatu. Suaranya terdengar tidak? Iya, kedengeran Teh. Terdengar Teh. Siap. Konsentrasi guys. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Ya. Sudah. Nah, permainannya cukup nebak aja, kalian nebak putus-putus. gambar yang ada di layar ini gambar apa? Putus-putus Teh. 10 detik. Katanya tebak gambar yang ada di layar, waktunya 10 detik semuanya. Boleh isi di kolom chat atau lewat suara juga nggak apa-apa.
Ayo, itu gambar apa? 1, 2, kucing katanya. Belum Kucing. ada yang benar. 3, kucing garuk. Kok ini? Oke, Linggo belum ada gamit. yang benar. Semuanya belum ada yang benar. Baru 3, 4, 5. Ayo, coba kita lihat isinya apa. Baru santai udah ada yang benar tuh. Ngejawab. Kita lihat, guys. Tada! Ini dia gambarnya. Jadi tadi ada yang jawab katanya kucing burung, bener sih. Oh, ada yang jawab juga buaya darat, kucing galau, Masya Allah. Oke, iya benar. Oke, langsung lanjut ke gambar yang selanjutnya, Teh Tuti. Oke, sekarang jawab. Oke, semuanya tadi ada yang jawab benar nih. Coba Teh lihat, tunjukin gambar aslinya. Jeng jeng. Itu ya untuk gambar yang kedua. Tadi ada yang benar tuh jawabnya. Oke, ini gambar apa? Kayaknya belum ada yang benar deh jawabannya. Gimana Teh Lia? Udah ada yang benar bukan? Belum. Wih. Jadi itu ya jawabannya. Teh Lia mau ada lagi atau cukup? Halo Teh Lia. Garuda kucing. Halo Teh Lia, mau ada lagi nggak? Halo Teh Lia. Oke, katanya cukup saja. Takutnya semuanya pada emosi. Sebentar lagi mau buka puasa. Takut malah pahalanya menghilang. Baik, para peserta semuanya, itulah tadi hiburan sedikit ya, biar tidak tegang. Dan saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada semuanya. Kita buka bersama online saja. Mudah-mudahan ibadah kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para peserta, rekan-rekan semuanya diberikan kesehatan untuk acara besok juga agar bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti pada hari ini, mohon diajak lagi untuk hari besok ya. Dan tetap semangat kepada semuanya. Kami tunggu di hari esok, minggu yang berfaedah insya Allah.
Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar silakan. Selamat berbuka puasa semuanya. Kang Adi, halo Kang Adi. Hadir. Adi, tadi ya tuh Kang Adi. Menuju di pilihan MA. Ya, tinggal di. Masya Allah. Ya, Adi di situ dulu. Persiapannya. Mana anjing? Santai kilat. Adek, geledek. Di musim Aman. Sinyal kudu kondusif jaringan. Asli nu abi tadi teka raos bukan teh masih tersambung connect efek teh cenah keluar. Iya, Kang Ari masih aya. Halo Kang Ari. Iya, nanti direkam.